Puji Tuhan, kita harus semangat ya. Kita jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, pakai masker, jangan berkerumun ya. Hindari bepergian ya, supaya kita boleh mendapatkan tubuh yang sehat. Satu lagi, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dan keluarga kita, dijauhkan dari sakit. Ya, mari kita semua bersukacita, kita memuji Tuhan, kita ke sekolah minggu, bersukacita bersama-sama. Ya, kita harus rajin memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, kita harus bisa memberikan satu teladan seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan bagi kita. Ayo kita sebelum memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, meskipun secara online ya, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan pimpin kami, sertai kami, beri sukacita kepada kami untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi teladan, hidup kami boleh menghasilkan buah yang baik yang Engkau ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri akan pimpin kami dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk kita semangat ya. Kita ambil nafas dulu, buang nafas ya. Kita memuji Tuhan dengan semangat tentang buah-buah roh ya. Apa saja? Masih ingat? Yuk kita semuanya nyanyi. Pasti kita akan ingat. Supaya Tuhan melindungi keluarga kita. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, rajin-rajinlah kita mendengarkan firman Tuhan dari mulai sekarang ya, supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku.
Jumpa lagi dengan Kak Rotua. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan terlebih mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang ingat Injil Matius ada di mana dalam Alkitab? Betul. Injil Matius ada dalam kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Cerita firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Jangan lupa dibaca ya adik-adik. Adik-adik, ceritanya seperti apa ya? Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus duduk di perahu di Danau Galilea. Yesus menceritakan satu cerita kepada orang banyak. Bukan satu cerita yang biasa, melainkan satu perumpamaan atau ibarat. Perumpamaan yang diberitakan Tuhan Yesus itu adalah tentang seorang petani. Apakah kalian pernah mengunjungi sawah atau ladang sungguhan? Ada yang pernah dan ada yang belum. Bagi yang belum, supaya tahu sawah itu seperti apa, itu loh yang disebut dengan sawah. Wah, bagus ya sawahnya. Petani dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini pergi ke ladangnya untuk menabur benih. Pada zaman itu, petani tidak menabur benih dalam satu deretan dan kemudian menutupinya dengan tanah. Sebaliknya, ia menebarkan benih ke depannya, sementara ia berjalan. Adik-adik, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak sekali.
Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu dari hatinya. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Benih yang di tanah baik adalah firman Tuhan yang didengar, disambut dengan baik, diperhatikan, dipelajari, dan firman Tuhan itu dipercayai. Adik-adik, hendaknya hati kita seperti tanah yang baik. Kita benar-benar mendengarkan firman Allah dan menerimanya dengan hati yang terbuka serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Allah berfirman bahwa jika kita mengasihi dan menaati firman-Nya, Ia menghasilkan buah dalam hati kita. Apakah Allah menanamkan apel atau jeruk atau pisang dalam hati kita? Oh, tentu saja tidak. Dengarkan mengenai jenis buah yang Allah tanam dalam hati kita. Yuk, buka Alkitabnya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, luar biasa ya buah yang dihasilkan firman Tuhan bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, menurut kalian bagaimana kita dapat mempunyai hati di mana firman Allah dapat berakar? Betul, dengan membaca dan menghafalkan firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan ketika kita kebaktian sekolah minggu. Meskipun kebaktiannya secara online dan di rumah masing-masing, kita harus tetap setia mengikuti kebaktian sekolah minggu. Apakah kalian setia kepada Allah? Apakah kalian
kalian membaca firman Tuhan? Apakah kalian mengikuti kebaktian sekolah minggu setiap minggu? Apakah kalian suka belajar firman Tuhan? Apakah kalian melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kalian? Apakah kalian menjadi anak-anak yang taat? Wah, apakah kalian memberitakan firman Tuhan kepada orang lain? Ya, kalian bisa menjawabnya. Yuk adik-adik, kita menghafalkan ayat hafalan kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, adik-adik, ayat hafalannya dihafal di rumah ya. Adik-adik, kalian harus rajin dan harus suka menghafalkan firman Tuhan. Dengan menghafalkan firman Tuhan akan menolong benih itu berakar dalam hati kalian dan juga menghasilkan buah. Buahnya sangat banyak. Itu cerita kita pada hari ini, dan tunggu cerita berikutnya dalam kebaktian minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.